Siapa karakter misterius yang akan muncul setelah Kamazo? Apakah benar Wushu bakal masuk jadi banner tiket berikutnya? Dan beneran Crocodile versi Cross Guild bakal ngegantiin Kid GTF? Bahkan Luffy Onigashima katanya bakal punya 3 form sekaligus. Dan satu lagi, Kapten Kobe. Ternyata karakter langka yang cuma bisa didapetin lewat War Guild. Gila gak sih? Tenang, semua rumor, bocoran, dan prediksi akan gua bahas tuntas di video ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Pak Poel Channel. Di video kali ini gue akan bermain One Piece Fighting Path, tempat dimana bocoran OPV dikuliti sampai akar-akarnya dan info event dibawain pakai gaya receh tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar One Piece Fighting Path. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. Oke, di video kali ini gue akan menjawab beberapa pertanyaan yang sebenarnya udah sering banget muncul di kolom komentar gue. Tapi jujur banget ya, beberapa gue skip balesnya. Bukan karena gue sombong cuy, tapi karena belum ada info resmi cuy. Daripada gue balas satu-satu, mending gue rangkum jadi satu video panjang kayak gini, biar kalian nontonnya sekalian sambil ngopi atau sambil push rank. Oke, langsung aja ya, kita mulai yang pertama. Banner Kamazo bentar lagi kelar cuy, sekitar 2 mingguan lagi lah. Jadi buat kalian yang belum kelarin Trial Island buat dapetin border eksklusif, ayo buruan, mumpung masih ada waktu. Border itu eksklusif, flex ke temen itu mahal. Nah, terus pertanyaannya nih, siapa yang bakal gantiin Kamazo? Oke, jawabannya adalah kucing garong Onigashima. Yaps, Wushu. Berdasarkan jadwal dan pola rilis sebelumnya, Wushu bakal masuk ke banner tiket di rotasi setelah Kamazo. Tanggal pastinya pasti Kamis, 2 minggu lagi, udah fix itu. Tapi untuk elemennya dan tipenya masih misterius, belum ada bocoran valid dari beta tester atau forum Cina. Tapi gua pribadi prediksiin dia bakal jadi mungkin ya, kan kemarin si Kamazo dan Kid elemen kuning ya, kemungkinan si Wushu bakal menjadi elemen hijau ya, soalnya hijau belum ada kan. Sebelum si Kid itu kalau nggak salah siapa guys, Sanji Onigashima ya kalau nggak salah. Ya gak sih? Gue lupa inget gitu. Sanji Onigashima kan udah merah. Nah di sini untuk si Kid Onigashima udah kuning. Nah kemungkinan si Wushu ini akan menjadi elemen hijau ya. Dan tipenya apa nih? Nah untuk si Sanji Onigashima kan kemarin itu elemental. Nah untuk si Kid Onigashima ini kan brave ya. Nah kemungkinan untuk si Wushu spesial maybe. Ya gue kurang paham sih, ini cuma prediksi gue aja. Ya gimana ya guys ya, karena gaya bertarungnya itu di anime cukup cepat dan lincah. Skillnya gak jauh dari teman lamanya, siapa lagi kalau bukan Lucy. Mereka kan sama-sama mantan CP0, jadi jangan kaget kalau banyak skillnya mirip-mirip. Dash, Claw Strike, mungkin ada ulti burst, AOE model-model Rokushiki. Nah ini juga sering banget nih ditanya, Bang, banner GTF setelah Kid siapa nih? Gue penasaran banget. Nah ini pertanyaan juga sering banget ya. Oke lah gue jawab. Nah untuk bocoran sendiri adalah Crocodile versi Cross Guild. Yes, buaya satu ini siap jadi kandidat kuat next GTF. Tapi sabar dulu ya, karena banner Kid itu masih fresh banget cuy. Jadi si doi kemungkinan besar bakal rilis sebulan setelah banner Kid dimulai. Ya, dan seperti biasa elemen dan tipenya masih teka-teki. Biasanya OPFP sekarang itu membuat partner sendiri ya. Jadi partner tersebut sudah fix ya. Ya kan Wushu udah fix nih jadi banner tiket setelah Kamazo. Nah, dia pastinya butuh partner dong. Nah partnernya itu siapa? Nah bocorannya adalah Crocodile versi Cross Guild. Nah kalau emang bener, jadinya si buaya ini akan dipaksa menjadi partnernya si Wushu. Nah untuk elemennya itu kan tadi gue udah bilang prediksi gue elemennya hijau dan tipenya adalah tipe spesial. Nah kalau emang si buaya ini dipartnerkan, dipaksa menjadi partnernya si Wushu, kemungkinan elemennya juga sama, elemen hijau, tipenya juga spesial. Nah ini cuma prediksi gua aja. Nah untuk skillnya ya gua prediksi bakal ada AOE pasir yang bisa slow musuh, ditambah satu skill burst jarak jauh. Tapi inget ya, ini prediksi dari anime dan manga aja. Nah selanjutnya ini nih yang pertanyaannya sering banget muncul tapi gak nyambung konteks. Bang, Luffy Onigashima kapan rilis? Dan jawabannya ya masih misteri cuy. Ya ini Luffy Onigashima masih panjang banget. Tapi ada bocoran nih cuy. Kemarin OPFP itu ngeluarin kayak PV ya, point view, yang dimana itu ada perang Onigashima.
Nah di situ itu ada Luffy Taro, ada Zorojuro, ada Lawano, ada Kid Onigashima, ada Big Mom, ada Kamazo, sama ada Kaido. Wow. Jadi kemungkinan perang Onigashima itu bentar lagi akan dirilis, yaitu storynya. Ya kemungkinan ya, soalnya mereka udah mengeluarkan PV-nya ya. Nah di sini ada Luffy Onigashima cuy sama Big Mom. Nah rumornya kan Big Mom juga ada versi Oni nanti. Nah Luffy Onigashima juga ada nanti. Nah kemungkinan akan dalam jangka waktu dekat ini. Nah untuk bocoran yang gua dapat dari Luffy Onigashima ini, dia akan memiliki 3 form. Yang pertama adalah base mode, ya mode normal lah, mode biasa. Terus ada mode Bone Man, dan yang terakhir mode Snakeman cuy. Dan ini mungkin berkaitan sama Snakeman yang kemarin di revamp sih. Kayaknya developer udah nyiapin koneksi antara Snakeman rework sama Luffy Onigashima. Prediksi gua rilisnya antara September atau Oktober, tapi ya itu cuma tebakan gua pribadi. Jangan langsung percaya mentah-mentah ya, ntar salah malah nyalain gua kayak mantan yang gak move on. Nah ini yang terakhir nih, dan yang paling nyebelin, Kapten Kobe. Yap, pasca munculnya video beta gameplay yang sempat di-share sama developer Cina, ternyata banyak yang nanya, Bang, Kobe bisa dapat dari mana? Dan jawaban gue sudah pasti, gak bisa dari gacha. Mau itu banner GDF, mau itu banner kolektor, mau itu banner tiket, gak bisa. Ini karakter limited cuy, cuma bisa didapetin lewat Battle Island, ya war guild, ya war tambahan lah bisa dibilang. Nah untuk caranya, cara untuk unlocknya ya simpel banget sih untuk mendapatkan si doi. Yang pertama otomatis kalian itu harus gabung ke guild yang aktif banget ya. Kalian itu harus join guild yang masuk top 2, top 1 server. Itu adalah syarat utama cuy, bener-bener syarat wajib. Top 3 sama top 4 dan ke bawahnya itu nggak bisa mendapatkan fragmen cara limited ini. Nah selanjutnya untuk unlocknya kalian harus wajib mengumpulkan fragmen hingga 260 fragmen, yang artinya langsung naik ke bintang 6. Nah untuk cara mendapatkannya gimana bang? Soalnya 260 fragmen itu lama. Ya ini gue jelasin secara rinci ya. Setiap Battle Island, ya mau itu kalian rank 2 atau rank 1 ya guild kalian, biasanya rank 2 itu maksimal itu mendapatkan kalau nggak 10 ya 12 ya. Kalau top 1 di server guild biasanya itu minimal dapat 12, dan untuk yang paling banyak misalnya dia itu top 1 di war guild biasa sama top 1 di Battle Island, itu biasanya bisa mendapatkan sebesar 20-an, dan itu banyak banget cuy. Nah rumornya nanti ya, ini kan untuk war guild Battle Island sama cross guild kan dibuat 1 bulan sekali ya. Nah rumornya nanti di update mendatang katanya Battle Island dibuat 2 kali dalam sebulan. Jadi kalau emang 1 bulan sekali kita bisa mendapatkan fragmen ini ya, kalau konsisten ya 10 kali atau 20 kali mungkin kita bisa mendapatkan 2 tahun lah. 2 tahun baru kita unlock Kapten Kobe atau Prime Cup, tergantung kalian mau pilih siapa. Nah kalau dibuat 2 kali per bulan kalian bisa mendapatkan cuma hanya setahun aja. Itu yang rajin war ya. Kalau gak rajin sama bolong-bolong ya makin panjang cuy. Jadi gua cuma mau bilang cuy, lu yakin masih pengen Kobe? Oke, jadi itu dia semua bocoran dan prediksi tentang karakter-karakter yang bakal muncul dalam waktu dekat di One Piece Fighting Pack. Kalau menurut kalian nih, Wushu bakal jadi meta rank gak? Crocodile Cross Guild bakal OP gak kayak Crocodile versi pertama? Dan Luffy Onigashima worth it gak untuk ditungguin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini biar gua semangat terus bikin konten kayak gini. Subscribe buat kalian yang baru mampir. Aktifin lonceng biar gak ketinggalan info OPFV terbaru. Terakhir nih, gua kasih info penting. Kalau kalian nonton video ini sambil ngupil, please bersihkan tangan kalian sebelum komentar. Oke, sekian dari gua. Semoga video ini bermanfaat, informatif, dan bikin kalian makin semangat main OPFV. Thanks banget yang udah nonton, dan seperti biasa, peace out. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.